Oh, ambisinya kata Ani. Besti, terkait Nikita terlihat video call dengan Dokter Oki yang diduga sambil jualan melalui siaran langsung, emang terus jadi perbincangan loh Besti. Ya namanya juga Nikita ya kan. Mau di mana juga tetap aja aksinya terus jadi sorotan. Nah, kalau sebelumnya pihak Dirjen Pas sudah angkat bicara terkait hal tersebut, di mana penggunaan wartel sus lapas memang bisa digunakan untuk seluruh warga binaan dan tahanan sebagai fasilitas yang ada di lapas. Jadi nggak ada perbedaan atau perlakuan khusus. Meskipun perihal siaran langsung diduga sambil jualan, menurut pihak Dirjen Pas yang melakukan siaran langsung bukan Nikita, melainkan lawan bicaranya. Tapi tetap akan menjadi bahan kajian mengingat fenomena tersebut terhitung baru terjadi. Nah, Fitri Sahutero dalam kemalan video yang beredar di sosial media diduga menyebut kalau Oki sebelumnya telah menjadwalkan dan diduga sudah mengumumkan akan adanya Nikita di live-nya tersebut. Nah, terkait dugaan tanggapan Fitri diduga disindir oleh Apeteros Besti, di mana ia jadi mengide untuk Isa Zega yang juga merupakan brand ambasador sebuah produk dan posisinya juga masih di tahanan untuk juga ikut jualan. Bahkan dengan pedas diduga Apeteros menduga kalau seseorang yang ia sindir itu memiliki iri dan dengki pada Nikita. Iya, kementerian kan sudah katanya boleh, yang penting komunikasinya tuh dengan kerabatnya boleh. Bentar dulu Mbak Ani, saya cut dulu ya. Diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarga, bukan live jualan yang sudah direncanakan oleh Oki sehari sebelumnya udah diumumkan bahwa itu akan live bersama dia, bukan nggak sengaja, sengaja. Pinter banget ya nyari topik fitnah. Padahal topik si tukang fitnah itu lagi dilaporin loh. Dia yang live jualan dari lapas gitu. Padahal gue ngeliatnya yang live jualan itu di luar, menggunakan aplikasi dan keranjang kuning yang di luar gitu kan. Nah, yang di lapas adalah berkomunikasi menggunakan sarana fasilitas yang ada di lapas gitu. Bahkan waktunya juga dibatasi, jadi tidak ada extra treatment di situ. Yang di lapas ini kan brand ambassador yang live jualan kan. Itu adalah suatu kreativitas ya, karena orang lapasnya sendiri nggak kepikiran kan. Makanya baru mau akan dikaji. Karena fasilitas yang di lapas itu juga sudah update sama teknologi. Kenapa jadi pada luar kok jadi pemberitaan? Ya pertama karena kreatif, belum pernah ada yang melakukan itu kan. Menterinya memberikan statement sendiri ya, tapi tetap masih ada nih suara-suara sumbang ya, karena permasalahan iri dengki saya. Gue punya solusinya nih. Yang bisa meredakan suara-suara sumbang ini adalah KF Skin. Ya, KF Skin kan punya brand ambassador Isa Zega yang kebetulan lagi di lapas juga. Gue saranin KF Skin bikin live jualan juga deh bareng brand ambassadornya. Adil kan ya, semua dapat, semua kebagiannya, everybody happy. Mantap kan gue sebagai duta tabayun. Tak hanya Peteros diduga netizen Eskendo juga diduga menyindir Fitri Sahutero dalam video yang ia unggah terkait haters Nikita yang terus cari celah katanya, termasuk terkait dugaan Dokter Oki yang diduga 2 hari sebelumnya sudah memposting terkait akan adanya Nikita di live streamingnya Besti. Terkait hal tersebut pun netizen Eskendo mengutarakan pendapatnya, di mana terkait aturan permasyarakatan salah satunya mengatur aktivitas warga binaan, bukan postingan orang lain cenah. Emang mah pada dasarnya tambeng ya, udah dibilang Dirjen Pas hingga pucuk tertinggi ya, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan sudah memberikan klarifikasi secara resmi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan Nikita Mirzani, titik. Tapi ya namanya juga haters ya, dungu lagi. Cari celah terus. Sekarang alasan terbaru mereka tuh kan 2 hari sebelumnya si Dokter Oki udah memposting kalau nanti ada Nikita Mirzani di live streaming. Berarti disengaja dong, berarti melanggar dong. Oh. Logikanya di mana? Kita bahas lagi deh ya. Pertama-tama, aturan permasyarakatan itu hanya mengatur aktivitas tahanan dan terpidana ya di dalam rutan, bukan postingan orang luar seperti Dokter Oki. Kalau misalnya Dokter Oki mau ngumumin apapun di akun media sosialnya, ya itu urusan dia. Selama Nikita Mirzani hanya melakukan video call atau panggilan ya lewat jalur resmi yaitu Wartel Pas, ya itu tetap sah. Tidak berubah hanya karena orang luar membuat rencana promosi. Kedua, soal disengaja, itu tidak otomatis jadi melanggar ya. Visi itu memang boleh, aksesnya resmi, tidak ada live streaming dari dalam rutan, tidak ada akun sosmed yang dipegang oleh Nikita Mirzani, tidak ada aktivitas bisnis yang dilakukan dari balik jeruji. Jadi apa yang mau dilanggar? Ketiga, paling krusial nih, yang menentukan pelanggaran itu adalah Dirjen Pas ataupun rutan Pondok Bambu ya, bukan netizen channel ataupun haters yang dungu.
Dan di Jenpas sendiri kan sudah tegas mengatakan tidak ada pelanggaran. Jadi Sobat Cendol, kalau sekarang masalahnya cuma karena Dr. Oki memposting akan ada Nikita Mirzani 2 hari kemudian ya. Ya berarti haters itu ya kehabisan bahan. Yang penting aturan dipatuhi, fasilitas resmi dipakai, dan negara membenarkan. Haters ya cuma kelanjutan lagi. Nah, bicara tentang jualan sendiri nih Besti, Mambel dalam unggahan video komalnya dengan Putri Jimbo yang beredar di sosial media juga diduga menyindir seseorang yang diduga bisa aja dilaporkan karena dianggap telah membuat gaduh, penghasut yang membuat ricuh. Terkait polemik ramainya Nikita melakukan panggilan video call dengan Dr. Oki, yang dimana Dirjen Pas telah menekankan kalau komunikasi dari Wartelsus ya memang merupakan fasilitas rutan, bisa digunakan semua warga binaan dan tahanan tanpa membedakan siapapun, karena komunikasi merupakan salah satu hak yang diberikan. Katanya Pak Agus bisa dilaporin yang bikin gaduh katanya. Penyebar isu apa iya yang membuat keributan. Jadi kan ini kan seakan-akan kan kayak ini kan udah sebuah tuduhan loh. Itu sebenarnya sudah tuduhan terhadap pihak lapas, pihak Kemenkumham, seakan-akan mereka itu tidak bekerja sesuai aturan SOP. Itu sudah tuduhan loh, yang sengaja dilakukan, yang sengaja dipublish gitu loh. Provokator masuk. Masuklah. Masuk ini sebenarnya provokator. Jadi nih manggil media gitu. Iya. Kita tahu sendirilah. Media ini kalau berita kau tak viral, kau yang panggil. Kalau kau yang butuh terpampang, kau yang panggil. Tapi kalau berita kau nasional, udah tahu orang itu kau di mana ya pun dikejar ya kan. Iya. Ini penghasut, ini penyebab kericuhan ini. Bahkan sudah jelas menuduh, mengatasnamakan saya adalah masyarakat. Masyarakat itu kan banyak, bukan 1, 2, 3, enggak. Masyarakat itu kan bukan 100 orang, enggak. Terlalu lebay sih. Serem-serem, nggak tenang hidupnya. Emang nggak akan tenang Umi. Emang nggak tenang, nggak rileks. Logika ya lah pagi siang sore malam lo Umi. Awalnya buka rumah nggak sampai subuh sampai dibilang pemakai, tapi banyak perbincangan kita di live ini kan. Iya. Ada aja yang kita bahas. Nah ini kan enggak dia. Sampai cerita dengan ilusinya, dengan delusinya, dengan halusinasinya gitu. Bilang mau memindahkan Mak Diva biar satu sel. Gitu loh. Siapa Mbak Diva? Eza Zega. Oh, biar maksudnya satu sel di mana? Di rutan? Iya di lapas. Ada tuh kemarin. Pokoknya apa yang ada di dalam isi kepalanya itu memang dia tuangkan, dia omongkan langsung. Jadi yang kayak ini pun ya lantak kau lah gitu. Ini berobat sih, jujur aja gue bilang Umi. Psikolog, psikiater gitu itu wajib. Kalau dia lah. berobat yang kalah dokternya. Sementara itu Dr. Oki sendiri dalam unggahan video di akun TikToknya belum memberikan tanggapan apapun terkait ramainya berita tentang Nikita yang terlihat video call dengannya yang diduga sambil gabung di live jualannya. Dalam unggahannya baru-baru ini ia hanya terlihat menggunakan sound lapor ketua dalam videonya Besti. Berbeda dengan Fitri, melalui video yang beredar di sosial media, ia terlihat memberikan tanggapannya lagi terkait V-call Nikita dengan seseorang yang menurutnya ia tak pernah menyebut hal itu dilarang, hanya mempertanyakan apakah boleh sambil mempromosikan produk, terlebih kalau disebut nggak sengaja. Menurutnya hal itu diduga tak benar karena sebelumnya sudah diumumkan jadwal live-nya. Mau ngomentarin yang lagi dijalani terakhir nih ya, aku komentarin tentang pro dan kontra
video call jualan, mengajak terpidana atau warga binaan. Saya tidak pernah mengatakan kalau video call itu nggak boleh. Tentu boleh, dan saya juga setuju untuk berkomunikasi dengan kerabat, keluarga, entah apalah. Tapi yang menjadi pertanyaan itu kan, apakah diperbolehkan seorang warga binaan video call dengan seseorang dengan mempromosikan jualan gitu. Jangan mentang-mentang jadi ya nggak boleh, itu nggak boleh ya. Nah kalau misalnya katanya nggak disengaja karena sebelumnya udah ada pengumuman yang rindu dengan dia ikutin live-nya tanggal 10 sampai tanggal 11, tapi kan cuman sekali. Artinya apa? Sadar kalau itu tuh nggak boleh. Mengerti ya netizen? Yap Besti, asli. Emang mau di dalam mau di luar, magnet nih kita tetap menyala kayaknya. Secara apapun tentangnya terus viral dan membara gak sih Besti? Ya udahlah ya, kita lihat aja nanti kelanjutannya gimana ya kan? Makanya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.